sinyal. Nah, di sini kita akan lihat pencuplikan sinyal kontinu ya. Nah, proses pencuplikan itu bisa kita lakukan dengan mengalihkan sinyal yang mau dicuplik tadi dengan sinyal impuls satuan ya. Jadi secara diagram blok kita bisa gambar seperti ini. Jadi ini misalnya sinyal kontinu mau kita sampling, kita cuplik ya dengan frekuensi tertentu. Nah, keluarannya itu adalah sinyal yang sudah di sampling, sudah dicuplik. Atau kalau lebih detail lagi, kita bisa tuliskan di sini ST itu adalah sinyal sampling, XA-nya ini adalah sinyal analog yang mau disampling. Ini kita jumlahkan ya. Nah, sesudah dijumlahkan ini belum digital ya, masih analog, tapi waktunya sudah diskrit, tapi amplitudonya masih analog. Nah, Anda konversi dulu, baru keluarannya menjadi digital. Nah, kita bisa gambarkan, misalnya ini adalah sinyal pencuplik kita, ya, dia muncul setiap periode T di sini, T besar, ya. Periode pencuplikan dia muncul. Ini sebetulnya adalah sinyal impuls yang kita geser, kita delay ya, atau kita percepat. Kemudian ini adalah sinyal analog ya, XAT. Sebentar, kalau saya ini ganti ya, supaya lebih kelihatan ya. Sorry. Ya, jadi gambar yang kedua ini sinyal yang mau disampling. Nah, ini gambar ketiga adalah perkalian antara sinyal sampling dengan sinyal analog. Jadi kita lihat bahwa amplitudonya itu sudah mengikuti amplitudo sinyal analog yang disampling. Hanya waktunya di sini itu masih waktu analog. Ya, waktu analog di sini masih pakai minus 4T ya, pakai periode samplingnya T, 2T, 3T dan seterusnya. Nah, kalau kita mau ubah dia menjadi digital, maka waktunya ini sudah domain digital. Jadi impuls ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya. Itu juga yang negatif. Ini baru kita tulis menjadi XN ya. Nah, ini persamaan matematiknya kita tulis seperti ini. Itu yang dilakukan pada saat kita melakukan pencuplikan di domain waktu. Nah, kalau pencuplikannya kita lakukan di domain frekuensi, maka sinyal sampling kita yang tadinya ST itu menjadi SJ omega. Persamaannya adalah 2pi per T dikali sinyal impuls tadi yang digeser. Omega S itu frekuensi sampling, 2pi per T ya, dalam radian atau dalam detik. Kemudian ini adalah sinyal impuls yang kita geser-geser tadi. Kalau dalam domain frekuensi, maka sinyal impulsnya kita geser juga sejauh omega S ya. Nah, dalam bentuk domain waktu, nanti sinyal XCT, yaitu sinyal kontinu tadi, kita kalikan dengan sinyal sampling. Maka di domain frekuensi, kalau ini perkalian, maka domain frekuensi menjadi konvolusi ya. Jadi sinyal XC yang dalam domain frekuensi J omega itu kita konvolusi dengan SJ omega. Nah, ini adalah sinyal output dari modulator impulsnya. Ini adalah sinyal input
ke modulator impuls. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana bentuk gambarnya? Jadi, sinyal tadi kita ulang seolah-olah secara periodik ya. Kemudian kita geser sejauh omega S. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lebih terlihat ya. Jadi nanti di sini Anda punya sinyal sampling ya, sinyal sampling kita di sini SC omega. Kemudian ini adalah sinyal kontinu tadi dalam domain frekuensi. Nah, hasil konvolusi antara sinyal kontinu dengan sinyal sampling itu adalah sinyal yang bentuknya sama dengan sinyal kontinu, tapi letaknya sesuai dengan sinyal impulsnya. Jadi bentuknya begini. Nah, kemudian yang harus Anda perhatikan di sini adalah frekuensi Nyquist. Ini omega n, frekuensi Nyquist itu paling sedikit 2 kali ya, frekuensi pensaplingan itu paling sedikit 2 kali dari frekuensi Nyquist di sini ya. Kenapa? Karena kalau dia ini lebih besar dari 2 kali, frekuensi sampling lebih besar dari 2 kali frekuensi Nyquist, maka sinyalnya itu bentuknya akan sama dengan sinyal kontinu tadi ya. Nah, kalau dia lebih kecil, frekuensi sampling lebih kecil dari 2 kali frekuensi Nyquist, maka hasil dari bentuk sinyalnya itu akan bertumpuk begini. Artinya apa? Bertumpuk ini artinya ini akan saling menambahkan, sehingga nanti hasil akhir itu tidak sama dengan sinyal aslinya. Jadi bentuknya kayak trapesium ini kalau dijumlahkan gitu. Jadi kenapa syaratnya harus seperti ini ya? Nanti terjadi yang kita sebut aliasing tadi. Nah, ini penjelasannya ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, teorem pencuplikan Nyquist-nya berarti nanti sinyal kontinu kita kalikan dengan sinyal impuls. Kemudian ini dikonvolusi ya, bukan dikali tapi dikonvolusi, sehingga kita punya sinyal hasil konvolusinya di sini. Nah, perubahan dari frekuensi analog dan digital ini kita bedakan variabelnya ya. Jadi untuk frekuensi analog kita pakai omega. Omeganya huruf besar, ini bahasa Yunani ya. Omeganya huruf besar, tapi kalau kita bekerja di domain digital, omeganya huruf kecil. Ya, kalau ini kita tulis J omega, kalau ini eksponen J omega. Omega di sini itu sebanding dengan omega di digital, yang nilainya omega dikali periode samplingnya. Kemudian omega S, ya, omega S di domain digital itu sama dengan 2pi, sama dengan omega. Kemudian omega perubahan skala frekuensi atau normalisasi frekuensi di sini omega S itu ini yang tadi di frekuensi ya. Kalau ini kita lihat di skala waktu. Omega ST itu nanti di sini menjadi XN. Kemudian T ini menjadi 1 ya. Ini saya benerin dulu posisinya ya biar enak tulisan di atas.